ini saya lanjutin. Iya. Oke, ini sambil main ya. Sambil tiduran juga bisa. Mhm. Yang penting headphone-nya terpasang dengan benar di telinganya. Ya, benar Bu Irma. Terus jadi, eee, yang paling penting memang kalau anak yang saya masih ingat itu adalah anak-anak yang mendapatkan, hasil maksimal itu anak-anak yang yang diet waktu itu. Karena kita nggak tahu untuk bagaimana menghilangkan Alergi. alergi, nggak ada BIKOM, jadi dengan diet itu, maka tidak terjadi, eee, proses alergi itu. Kalau dia keluar mukusnya lagi, nanti, apa, hasil yang untuk anak tersebut kurang maksimal. Tetapi Oh iya, nggak satu lagi semua Bu orang Ive, yang iya, paling penting juga setelah AIT. Jadi mhm. kadang-kadang orang tua kan mikirnya sudah selesai AIT udah selesai, padahal itu baru awal loh. PR ke belakang itu justru harus dikerjakan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, jadi AIT selama 12 hari, 10 hari karena di tengah-tengah harus berhenti 2 hari, itu, eee, itu cuma gimana ya, kita lagi merangsang ya. Tetapi setelah itu, setelah AIT malah akan terjadi banyak kejutan-kejutan. Nah, Ya. jangan dikasih makanan, kalau sudah AIT ya udah kita makan se ya seenak-enaknya, nggak ada dietnya gitu ya. Nah, itu akan timbul alergi kembali. Nah, itu yang waktu itu kita jaga supaya kondisi anak ini mampu mampu terlepas dari alergi, telinganya bagus, dan dia perkembangannya setelah AIT bisa wow, kita cari melihat yang signifikan itu, yang mungkin diceritakan oleh Bu Irma sama Bu Ellen. Tetapi kalau orang tuanya nggak mau, diet, nah dia wah anaknya dikasih apa aja yang alergi, yang dia kayak bahan dairy, susu-susu, coklat, gula, wah itu. Nah, itu saya lihat banyak anak-anak sayang sekali sebenarnya, tapi orang tuanya kok nggak mau. Ya jadi kalau mamanya sebenarnya kita bisa jaga, wah. Tapi sekarang ini dengan BIKOM, nah mungkin Lebih. ini anak-anak ini sudah tidak mengalami alergi yang seperti dulu-dulu itu, kita sampai jaganya sampai ketakutan. Ya. Ya, sekarang mungkin, AIT, sesudah BIKOM yang saya ngomong 2 tahun, dia sudah, eee, alerginya banyak berkurang. Ya, banyak berkurang. Ya, jadi untuk proses AIT-nya jadi lebih, eee, apa ya, nggak ada banyak kendala gitu loh. Karena Hasilnya lebih benar-benar itu optimal. ini nanti yang terakhir saya mungkin ada testimoni dari orang tua yang ada di YouTube di luar negeri ya. Ini kan di sini Bu Irma sama Bu Ellen di luar negeri pun banyak anak-anak yang cerita-cerita mengenai setelah AIT, ya. Memang kalau kita dengar itu kayak, "Kok bisa ya?" Nah, memang itu nanti kita terangkan, sesi selanjutnya, sesi mungkin, minggu depannya, kenapa AIT itu bisa membuat anak-anak seperti ini, gitu. Tetapi ini dari sisi teknisnya. Saya biasanya Bu Irma, saya, terus terang kalau kita ngomong teknis yang terlalu itu kan bagiannya dokter. Iya benar. Kalau kita kan ngomongnya yang enteng-enteng aja lah, nggak berat-berat. Nah, nanti mungkin, eee, nggak tahu saya belum ngomong sama dokter Ali, mungkin dokter Ali kalau berkenan bisa
sharing kalau yang saya paper artikel atau paper jurnal kedokteran yang sudah memuat ada beberapa orang yang memasukkan AIT ke sana di apa sih itu namanya, ya kayak jurnal kedokteran. Jadi dia memeriksa nanti saya berikan ke Dokter Ali, mungkin Dokter Ali lebih bisa ngomong daripada saya. Nah, oke, nanti sekarang ini kita, pengennya kita sharing dulu, seperti ini, yang harus dilakukan oleh orang tua, jadi orang tua punya bayangan ya. Ya. Jadi baca buku oke, tapi tidak dengan HP atau tab ya, apalagi HP yang on. Nah ini tes timpano, otoskopi itu pembersihan telinga. Nah kita di Surabaya memang saya punya tim yang sudah biasa dengan anak-anak special need. Ya dokter THT-nya juga sudah mau menerima anak-anak spesial kita, asal membawa rombongan, untuk membantu memegang. Nah, kalau ini Candy kan masih oke-oke aja ya, ada anak yang duduk aja nggak mau ya. Jadi, mungkin ini diterangkan, nah ini Bu, di Makassar ini yang Iya. di Surabaya, ini yang di Ya, Makassar. 2 kali. 2 kali ya, Ya, 2 2017 kali. sama 2018. Nah, Iya. mungkin Bu Irma bisa mengatakan setiap kali AIT apakah ada perubahan di, Candy, Bu Irma? Iya. Itu tadi yang AIT pertama di Surabaya yang saya sangat bersyukur sekali adalah sensitivitas telinganya untuk lagu apa namanya musik, alat-alat musik itu benar-benar bisa saya bilang hilang sih, dan itu bertahan sampai sekarang. Kan banyak orang tua yang nanya, perkembangannya ini nanti berapa lama nih bertahannya, harus diulang lagi enggak apa segala macam gitu kan. Nah kalau yang sensitivitas suara itu sampai sekarang bertahan. Oke, Gitu. bagus. Nah, yang memang sekarang jadi target saya adalah untuk ototnya Candy, tonus otot. Saya ingat dulu waktu AIT pertama di Surabaya, itu PR yang diberikan kepada saya sama Karin adalah setiap kali selesai AIT itu harus tapping. Tapping itu ditepuk-tepuk tuh ininya, apa namanya, otot-ototnya di wajah, di badan gitu. Itu kalau nggak salah sehari dia mintanya 4 atau 5 kali gitu loh. Tuh sampai saya pernah digerebek di ini tuh homestay kan, Bu anaknya diapain? Oh, pikirnya dipukul ya? Iya kan, kalau tapi kan lumayan kan kedengeran gitu kan ininya, Oh. suaranya. Dan itu kan rutin setiap hari dilakukan. Itu tapi memang nanti berbeda ya untuk tiap anak. Kalau ini kan Candy karena kondisi tonus ototnya memang lemah, jadi untuk menguatkan Karin bilang selama AIT harus bantu dengan itu tapping. Diajarin juga sih cara tappingnya segala macam. Terus yang berikutnya yang saya tidak lakukan di Surabaya karena saya di homestay nggak di rumah sendiri adalah itu loh Bu, detox yang berendam dengan Epsom salt, ya. ya Epsom salt sama cuka apel itu. Nah, waktu itu saya lakukannya di Makassar setelah AIT kedua dan ketiga bisa di Makassar kan lebih enak ya di rumah sendiri, fasilitas. Jadi saya lakukan. Memang apa ya progresnya kelihatan sih ininya apa namanya hasilnya. Kalau bisa dikerjakan semua itu akan sangat lebih bagus pasti hasilnya. Terus yang berikutnya adalah stimulasi untuk apa sih yang permainan-permainan sensori. Nah, sensori itu juga harus dikerjakan. Nah, saya rasa memang ini AIT masuk di akal sekali karena kan dulu kita belajarnya kan panca indera. Sekarang kan ternyata inderanya manusia itu tidak cuma panca, tidak cuma 5 tapi 7. Salah satu yang masuk kan adalah vestibular kan. Nah ini yang nggak pernah dikerjakan untuk anak-anak kita selama ini. Nah kayak taktil mungkin dikerjakan kan dengan di apa sikatnya di brushing gitu kan, protokol berburger dan sebagainya. Tapi yang vestibular ini memang paling yang ngerjain
SIOT, tapi itu pun enggak sampai memperbaiki kondisi apa ya namanya, kondisi apa sih istilah memperbaiki dia auditori hanya sistem dan iya, vestibular. tidak memperbaiki auditorinya, dia kan cuma merangsang auditorinya supaya tujuannya adalah keseimbangan tok ya. Tapi ternyata kan setelah dipelajari lebih lanjut, telinga itu kan nggak cuma buat keseimbangan, ternyata banyak banget fungsinya. Saya juga terkaget-kaget waktu baca Tomatis ini. Ternyata gerakan bola mata itu juga dikendalikannya sama telinga. Makanya kok no wonder anak kita begitu AIT itu kontak matanya jadi lebih bagus, gitu kan? Membacanya, menulisnya itu jadi lebih cepat juga. Karena dia sudah bisa kontrol gerakan bola mata kan. Kalau membaca kan kita harus fokus sama tulisan yang di buku itu kan. Bayangin kalau anak kita bola matanya masih kemana-mana, jangankan membaca gitu. Tidak usah jauh-jauh ya kan, seperti itu. Kemudian otot-otot di wajah itu jadi pengaruh semua, makanya lebih ekspresif anaknya. Orang-orang bilang Candy jadi lebih cantik, lebih hidup ya. Mungkin itu juga penyebabnya itu. Karena sudah terkoreksi vestibularnya, telinga melalui auditorinya itu, jadi pengaruhnya kemana-mana. Termasuk juga tonus otot. Nah, kenapa saya nekat bikin AIT di Makassar? Karena saya memang lihat sampai saat ini pun Candy itu masih membutuhkan AIT untuk PR motoriknya. Gitu. Nah, waktu di Makassar itu kita memang ada satu anak Sipi ya, Bu Ellen. Bu Ellen sudah ada kah? Saya masih ingat itu Joan. Ya, ikut juga. Tapi memang untuk kalau Sipi ya, untuk gerakannya susah berubah, tapi dari pengertiannya untuk diajak ngomong, walaupun dia nggak ngomong, tapi lebih mengerti ya. Kalau saya lihat si Joan ya. Gitu. Joan yang AIT terakhir itu perkembangannya yang bagus adalah dia sudah mulai bisa jalan. Sudah bisa mulai mulai jalan ya. Mulai bisa meskipun ditetah ya, masih dipegangin gitu ya, tapi dia udah mulai bisa ngelangkah jalan. Mungkin keseimbangannya juga jadi lebih baik lagi setelah 2 kali AIT. Tuh. Ya, saya berharapnya sih selain anak-anak yang ASD, yang autis ya, seperti anak-anak kita, semoga lah untuk anak-anak dengan CP bisa lebih tertolong lagi. Apalagi sekarang kan banyak kemajuan penelitian di bidang auditory integration ini ya, Bu. Siapa tahu bakal bisa membantu anak-anak disabilitas yang lain. Gitu sih. Disleksia juga ada teman yang cerita anaknya jadi lebih bagus. Nah, Candy ini juga gitu. Dulu kan menulisnya itu kebalik-balik juga. Nah, setelah AIT agak berkurang, nah terus Bikom ditambah Bikom lagi untuk yang perbaikan sarafnya, itu sekarang dia kalau nulis sudah tidak terlalu bermasalah lagi dengan angka-angka dan huruf-huruf yang terbalik-balik. Membaca juga jadi lebih lancar. Tuh. Itu sih, jadi artinya buat teman-teman yang memang pingin ikut AIT, ingatlah bahwa tidak berhenti di AIT, tapi setelah AIT itu masih banyak yang harus kita kerjakan ya. ABA itu setelah AIT akan lebih efektif karena pemahaman anak jadi lebih bagus. Mungkin yang dulunya dia butuh beberapa bulan untuk menguasai satu satu program tertentu bisa lebih cepat gitu. Kemudian SIOT itu juga harus dikerjakan terus. Ada anak teman saya yang ngerjain SIOT-nya sampai sekarang terus dikerjakan, itu bagus banget sekarang anaknya. Olahraganya pinter, tulisan tangannya rapi, naik sepeda, wah udah top banget deh ininya, untuk motoriknya juara. Itu Yusril bukan? Ya, Yusril. Ini bukan Yusril. Mana ya Yusril? Kita nggak punya fotonya ya. Nggak, Yusril kan dia lebih duluan AIT-nya, Bu. Iya. Saya ikutnya di Jakarta ya.
Jakarta sama sama Bu Surabaya. Ellen. Ya. Oke, sekarang ini Bu, setelah AIT, nah ini juga perlu kita Ya, betul. Nah, ini juga yang jadi masalah. Jadi kalau kita ikut AIT-nya kayak saya di Surabaya, ya enggak bisa langsung balik ke Makassar. Kita harus stay paling enggak sebulan gitu loh. Baru bisa naik pesawat lagi. Nah, ini juga lah yang membuat akhirnya biaya AIT jadi mahal kan. Selain untuk terapinya, biaya kita living cost di sana selama sebulan itu, gitu kan. Akhirnya mendorong saya untuk gimana caranya kalau bisa di Makassar. Ya, bukan, kita lagi berusaha untuk yang luar kota itu. Kita juga tanya Karin, apa sih alat yang bisa menahan supaya suara pesawat itu enggak mengganggu gitu. Nanti saya akan coba mencari. Ya, makanya itu kalau kita selenggarakan sekarang juga kita ini masih dalam persiapan semua gitu. Ya. Tapi lebih bagus lagi kalau Bu Ellen yang mau roadshow. Nah, itu. Nanti tinggal Bu Irma, terus terang saya itu baru selesai operasi. Nah, saya nanti 6 bulannya itu bulan Desember. Karena ini geser tulang belakang. Jadi nanti kalau memang Januari sudah mulai bisa pelan-pelan, ya saya asal ada yang bantuin, kayak dulu kan juga ada yang bantuin Bu Irma gitu ya. Nah, itu bisa nanti kita coba deh gitu ya. Mungkin ini pertanyaan dulu kali ya. Pertanyaan, oke. Mau tanya, kalau anak yang punya kejang apa bisa diikutkan AIT? Nah, ini aku, Bu Ellen. Halo Bu Ellen. Waktu itu saya punya pengalaman ada anak yang kejang. Terus dia ikut AIT, tapi selama AIT memang kan itu cuma 30 menit. Itu dia, ya amit-amit ya, puji Tuhan dia nggak kejang sih. Tapi secara garis besar anak yang mempunyai kejang boleh mengikuti AIT itu. Bisa, tapi itu dengan resiko bahwa kita ada disclosure ya. Jadi kalau anak ini biasanya nggak bertambah kejang, cuman ya itu loh, kan kejang itu kan kalau untuk anak special needs itu kan nggak ada tanda. Kadang itu ya, kejang itu kalau kalau kita orang awam taunya kejang itu yang sampai mulutnya itu mendeli, hitamnya ke atas gitu ya. Tapi sebenarnya ada kejang yang modelnya itu kayak orang tertegun gitu. Dia diem saja, itu sebenarnya dia kejang. Nah, jadi kita untuk kejang ini memang sebenarnya sulit dideteksi kalau nggak orang yang biasa dengan anak ini. Jadi bukan kejang yang sampai dia terjatuh itu baru kita ngomong kejang. Kadang-kadang kejang dalam arti dia berhenti dan kayaknya semua fungsinya itu shutdown gitu ya. Terus dia cuma menatap kosong, nggak bergerak. Nah, itu bisa kejang juga waktu itu. Ya, itu blank, kayak blank gitu. Iya,